A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq, maka berinfaklah du sa'atin, orang yang punya kemampuan, min sa'atih, menurut kemampuannya. Waman qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan rizkinya atasnya, fal yunfiq, maka hendaklah dia berinfak, bersedekah, memberi nafkah, mimma, dengan apa yang atahullahu, apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Ini sangat menarik bahwa Allah mengajari kita cara untuk keluar dari kesulitan, cara untuk keluar dari kesempitan adalah justru dengan berinfak. Padahal kita tahu infak itu adalah sesuatu yang sulit. Nah, orang yang sedang ditimpa kesulitan, justru agar dia bisa keluar dari kesulitan, Allah memerintahkan justru dia berinfak. Mengapa demikian? Mari kita lanjutkan. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Jangan kita merasa susah. Karena Allah tidak akan memberati, tidak akan membebani seseorang kecuali atas dasar sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Justru faedah dari berinfak di masa sulit tersebut, Allah menjanjikan kemudahan atasnya. Saya ja'alullahu, di sini ada sa yang merupakan harf istiqbal yang berarti akibat yang akan dirasakan dalam jangka pendek. Segera setelahnya. Jangan khawatir, ini nggak lama-lama. Sulit, kita kesulitan, kita berinfak, maka Allah akan memberikan kemudahan, yusra. Saya ja'alullahu ba'da usrin, maka Allah akan memberikan sesudah adanya suatu kesulitan tersebut, yusra, kemudahan, kelapangan, kesenangan. Jadi saudara sekalian, ini sebuah resep langitan yang maha dahsyat, sangat luar biasa. Sesuatu yang lateral thinking, out of the box. Bayangkan kalau kita menemui sebuah kesulitan, justru solusinya adalah kita berinfak, kita mengeluarkan uang, kita bersedekah. Dan Allah menjanjikan Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan kelapangan. Allah akan memberikan kemudahan setelahnya dalam waktu yang tidak lama. Dan kita sekarang berada dalam kesulitan di era pandemi wabah corona ini. Semuanya sulit, ekonomi sulit. Banyak yang tidak punya penghasilan. Coba lihat misalnya seorang ustadz yang profesinya, penghasilannya dari ceramah-ceramah. Sekarang habis. Seseorang yang profesinya, kerjanya di bidang travel umroh ataupun travel wisata. Sekarang habis. Dan banyak lagi pekerjaan yang habis. Tapi pada saat ini, Allah ngasih tahu sebuah rumus, sebuah kunci yang merupakan jalan keluar bagi kita. Setelah dalam pembahasan sebelumnya, kita harus banyak istighfar, maka ini kunci yang harus kita lakukan bersama adalah kita justru berinfak, justru membantu sesama, justru berbuat baik, terutama bagi orang-orang yang menjadi korban wabah ini. Korban penyakit maupun korban ekonomi. Sebenarnya tujuan ayat ini adalah untuk suami agar berbuat baik kepada istri-istri yang ditalaknya. Akan tetapi ternyata maknanya bisa luas. Misalnya saya bukakan dalam tafsir, ini kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Ketika membahas ayat ini, diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab ketika melihat kondisi ekonomi dari seorang sahabat yaitu Abu Ubaidah, dia pakaiannya kasar, makanannya begitu sederhana, maka kemudian dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab memanggil seseorang utusan dan meminta kepadanya menyampaikan 1.000 dinar bantuan kepada Abu Ubaidah disertai dengan permintaan tolong lihat apa yang dilakukan Abu Ubaidah sehabis menerima uang ini. Maka kemudian utusan tadi menunaikan tugasnya dan dia menyerahkan
uangnya, kemudian pergi, tapi tetap memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Ternyata Abu Ubaidah membeli baju yang halus dan membeli makanan yang enak, tapi kemudian menginfakkan sebagiannya lagi kepada orang lain. Maka pulanglah sang utusan dan menemui Umar bin Khattab radhiyallahu an dan menceritakan apa yang dia lihat. Maka Umar bin Khattab membaca ayat ini. Liyunfik du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Nah, liyunfik du sa'atin min sa'atih, yaitu hendaklah berinfak orang yang punya kemampuan atas kemampuannya. Inilah Umar bin Khattab. Nah, inilah Umar bin Khattab yang infaknya besar, 1.000 dinar. Makanya kalau kita diberikan Allah kecukupan, menjadi orang yang kecukupan, maka kita pun infaknya harus seperti orang yang berkecukupan. Infaknya harus besar, seperti Umar bin Khattab. 1.000 dinar itu besar. Tapi kemudian lihat bahwa Abu Ubaidah pun dapat sedikit, dia infak juga, walaupun menurut kemampuannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan atasnya rizkinya, maka hendaklah berinfak sesuai dengan kemampuannya. Itulah Abu Ubaidah. Jadi yang kedua pelajarannya, walaupun kita dalam kondisi kesempitan, itu tetap ya kita bisa berinfak dengan menurut kemampuan kita. Jumlahnya besarnya maupun dalam bentuk yang lain. Bantuan dengan tenaga kita, dengan perhatian kita. Yang penting berbuat kebaikan kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya akan coba menambahkan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan sedekah. Dan ini banyak diuraikan oleh Imam As-Suyuti tentang keutamaan sedekah dalam kitabnya yang berjudul Lubabul Hadis. Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sadaqatu turadul bala'a wa tutawwilul umra." Bahwa sedekah itu menolak bencana dan memperbanyak umur. Maka insya Allah kita yakin bahwa salah satu solusi langitan dalam menghadapi bala atau wabak virus corona ini adalah kita masing-masing dengan memperbanyak sedekah. Mungkin sedikit catatan bahwa kitab tadi disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Tangkilul Qaulul Hasis yang mengatakan bahwa dalam kitab Imam As-Suyuti ada yang dhaif hadisnya. Namun insya Allah masih bisa dijadikan pegangan untuk fadhailul a'mal. Demikian menurut kesepakatan para ulama. Kita lanjutkan pembahasan kita yang insya Allah hari ini akan membahas tentang i'rab surah At-Tolaq ayat ke-7 yang insya Allah akan kita kaitkan dengan bagaimana kita mengatasi wabah virus corona COVID-19 ini dengan cara langitan. Kita membahas i'rab, barangkali hal ini akan cukup berat bagi kita yang tidak belajar nahwu shorof, akan tetapi saran saya kita ikuti saja, yang penting nanti maknanya itu kita bisa paham, maknanya kita dapat. Jadi pemahaman i'rabnya akan memperkuat pemahaman makna kita. Nggak paham, nggak hafal istilah-istilahnya tidak menjadi masalah. Kita baca dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Shadaqallahul azim. Mari kita mulai. Yang pertama di sini ada lam. Li yunfiq. Ini dua kata, ada li dan yunfiq. Lam atau li di sini sifatnya adalah lamul amr. Ini saya bukakan kitab I'rabul Quran wa bayyanuhu, dijelaskan bahwa lam di sini adalah lam al-amr, kemudian wa yunfiq dia adalah fi'il mudhari majzum. Apa maksudnya? Lam di sini adalah lam yang menunjukkan perintah.
Sehingga artinya nanti adalah hendaklah berinfak, ya, hendaklah berinfak. Yunfik di sini dia adalah fi'il mudhari' atau present continuous tense. Kenapa kita tahu ini fi'il mudhari'? Karena dia ada ahraful mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ahnya? Yaitu anaita. Nah, alif, nun, ya, dan ta. Maka di sini diawali dengan ya. Walaupun tidak semua huruf yang diawali dengan anaita dia adalah fi'il mudhari', tapi ini buat panduan dasar. Kemudian dia pun juga i'rabnya adalah jazm atau majzum. Kenapa? Karena dia diawali dengan amil jawazim, yaitu li ini. Li yunfik. Siapa yang harus berinfak? Kita lanjutkan. Du sa'atin. Orang yang mampu. Du di sini adalah ism marfu' karena sebagai fa'il. Jadi ini kalimat diawali dengan fi'il, maka ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Du sa'atin dia isim fa'il marfu', kemudian sa'atin sendiri juga adalah isim. Apa alamatnya, apa tandanya? Tanwin. Jadi kalau kita ketemu sebuah kata yang diakhiri dengan tanwin, nah itu tanda-tanda daripada isim, atau diawali dengan al, dia juga merupakan isim. Du sa'atin juga adalah mudhof ilaih, dan sifatnya adalah majrur, jar, ya, yang tandanya adalah kasroh zohiroh. Sehingga artinya adalah hendaklah orang yang mampu berinfak atau memberi nafkah. Lanjut, kita lanjutkan min sa'atih. Min sa'atih di sini adalah harful jar, sehingga kita tahu sehabis harful jar pasti isim dan bentuknya adalah kasroh. Dan sa'atihi ini ada dua kata, sa'ati dan domir hi. Sa'ati di sini adalah isim yang tandanya qabulul jar, dia bisa menerima harful jar, yaitu min tadi. Kemudian dia mu'annas, karena diakhiri dengan ta, marbutoh, mufrad. Dan ini walaupun tidak ada alnya, dia sifatnya ma'rifah, bukan nakiroh. Kenapa? Karena dia mudhof ilaih dengan domir orang ketiga tunggal. Dan berikutnya hi adalah merupakan domir ma'rifah dan dia orang ketiga tunggal laki-laki atau muzakkar. Jadi sa'atihi ini mudhof ilaih. Kita lanjutkan. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq. Yang pertama adalah wa. Wa di sini disebut dengan atof. Atof adalah kata hubung dengan frase atau ayat sebelumnya. Kemudian man di sini disebut dengan kalimat syarat atau hasr, di mana yang disebutkan setelah man merupakan syarat, akibat dari syarat tadi dilanjutkan dengan fa. Maka sekarang kita lihat apa syaratnya. Wa man qudira. Qudira di sini adalah fi'il madhi yang bersifat muta'addi atau transitif, serta ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pasif, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mabni lil majhul, yaitu kata kerja atau fi'il yang pelakunya tidak disebutkan. Sehingga artinya adalah dan barang siapa yang disempitkan atasnya rizkinya. Nah, siapa yang menyempitkan tidak disebutkan. Tapi yang dimaksud adalah sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itulah yang disebut dengan mabni lil majhul. Kemudian kita lanjutkan, habis itu alaihi. Alaihi di sini adalah dua kata, yaitu kata ala yang merupakan harful jar dan hu yang berupa domir. Tapi kan nggak bisa baca alahu karena habis harful jar pasti isimnya kasroh. Maka bacanya alaihi. Rizkuhu. Rizkuhu di sini adalah isim, dia muzakkar, ma'rifah karena disandarkan, mudhof ilaih dengan domir hu. Kenapa dia marfu'? Nah, di sini memang sifat dari kalimat yang mabni lil majhul, bahwa kalau dalam bahasa Indonesia rizkuhu-nya di sini itu menjadi objek. Kan subjek pelakunya tidak disebutkan, ini menjadi objek. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia menjadi pengganti fa'il atau disebut dengan naibun fa'il. Naibun fa'il di sini dia menjadi marfu'. Kita lanjutkan kemudian fal yunfik. Fal yunfik di sini merupakan jawab dari syarat. Tadi kan sudah disebutkan ada man yang merupakan kalimat syarat, mensyaratkan sebuah kondisi. Nah, maka jawabnya atau akibat daripada syarat itu ada pada fa di sini. Fa, fal yunfik. Di sini kembali ada lamul amr. Kemudian dilanjutkan dengan yunfik, sama dengan mirip dengan yang tadi, ini adalah fi'il mudhari'. Mimma ada dua kata, min dan ma. Min di sini adalah harful jar dan ma di sini adalah isim. Dia tandanya isim karena bisa menerima harful jar. Ma di sini disebut dengan isim mausul. Maksudnya isim mausul karena fungsinya adalah menjelaskan sesuatu melalui ayat yang akan disebutkan atau kata-kata yang akan disebutkan setelahnya. Kemudian atahullah. Atahu di sini dua kata yaitu ata dan hu. Ata di sini adalah fi'il madhi. Fi'ilnya mabni lil ma'lum karena pelakunya disebutkan yaitu Allah. Dan hu-nya adalah isim yang merupakan domir, kata ganti untuk orang ketiga tunggal. Hu di sini adalah mansub, maka dia disebut dengan fi mahali nasbin karena dia berperan sebagai objek atau maf'ulun bih. Tapi karena dia sifatnya mabni alat domah, tidak berubah, dia masih domah. Walaupun domah, dia adalah nasab. Kemudian Allahu adalah isim karena diawali dengan alif lam, muzakkar, mufrad, ma'rifah, dan dia berperan sebagai fa'il. Maka i'rabnya adalah domah atau marfu' yang ditandai dengan domah zahirah. Maka kalau kita artikan saudara sekalian, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah, maka barang siapa yang disempitkan rizkinya, maka hendaklah ia berinfak dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Atau maksudnya adalah menurut kemampuannya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La di sini adalah huruf nafi yang menolak sesuatu, meniadakan sesuatu. Kemudian yukallifu di sini adalah fi'il mudhari' muta'addi yang perlu objek atau transitif. Mabni lil ma'lum karena ada pelakunya dan dia sifatnya adalah marfu' yang ditandai dengan dhammah zahirah. Kemudian la yukallifullahu, Allah di sini sebagai fa'il marfu' dhammah zahirah.
Dan seterusnya adalah nafsan. Nafsan di sini jelas isim, tandanya adalah tanwin, dan dia berperan sebagai objek atau maf'ulun bih, objek awal, maf'ulun bih awal, maka dia nasab, ditandai dengan fathah zohiroh. Sehingga la yukallifullahu nafsan artinya adalah Allah tidak akan memberati seseorang. Kita lanjutkan dengan illa. Illa di sini disebut dengan harfu istisna atau huruf pengecualian. Kecuali apa? Disebutkan ma'ataha. Ma di sini disebut dengan ismu mausul yang berarti akan menjelaskan sesuatu selepasnya. Illa ma ataha. Ataha di sini dari dua kata ata dan ha. Ata adalah fi'il madhi yang domirnya mustatir. Kata ganti namanya tersembunyi. Kemudian ha di sini adalah maf'ulun bih atau objek. Sudah pasti kalau objek itu adalah nasab yang merupakan domir orang ketiga tunggal perempuan muannas. Siapa yang dimaksud dengan ha di sini? Yang dimaksud dengan ha di sini adalah domir ketiga perempuan, maksudnya adalah nafsan. Karena nafsan walaupun tidak ada tak marbutohnya, dia menunjukkan muannas. Kemudian yang luar biasa lagi, di sini menggunakan fi'il madhi, berarti artinya adalah apa-apa yang telah Allah berikan kepada nafsan tadi. Sedangkan la yukallifu menggunakan fi'il mudhari yang maknanya adalah ini akan berlaku seterusnya. Allah senantiasa seterusnya tidak akan memberati seseorang. Berikutnya kita bahas saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Saya ja'alu, pertama ada sa yang di sini disebut dengan huruf istiqbal, yaitu merupakan partikel yang menunjukkan masa yang akan datang. Sa di sini lebih dekat daripada saufa. Kemudian dilanjutkan dengan ya ja'alu. Ya ja'alu ada huruf mudhora'ah ya, jadi dia adalah fi'il mudhari'. Dia sifatnya muta'addi, mabni lil ma'lum, disebutkan pelakunya, marfu' ditandai dengan domah zohiroh, kemudian Allahu. Allahu di sini sebagai fa'il dan marfu'. Selanjutnya ba'da. Ba'da di sini adalah yang berperan sebagai zorof zaman fi mahali nasbin. Ba'da usrin. Usrin di sini adalah isim yang tandanya adalah tanwin dan dia mufrad, dan majrur yang ditandai dengan kasroh zohiroh. Dan kemudian yusra. Yusra juga adalah isim ditandai dengan alamatnya tanwin dan dia adalah mufrad, muzakkar, nakiroh, berperan sebagai hal dalam jumlah fi'liyah. Demikian pembahasan i'rab, dan sebagai kesimpulannya, mari kita memperbanyak sedekah, infak pada era yang sulit ini, maka insya Allah sedekah dan infak kita ini bernilai berlipat ganda dibandingkan dengan sedekah dan infak pada kondisi normal. Dan juga sedekah dan infak ini insya Allah akan menjadi solusi mengakhiri wabah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.